Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Iskandar. NPM saya 207 0645 16049. Saya detektif informatika. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode substitusi mundur. Diketahui sistem persamaan linear langkah 1 2x plus y sama dengan 8x min 3y sama dengan min 5 dalam metode substitusi mundur. Kita akan mulai dari persamaan kedua untuk menyelesaikan salah satu variabel. Dari persamaan kedua, kita bisa menyatakan x dalam bentuk y. X sama dengan 3y min 5. Langkah kedua, kita akan substitusi nilai x yang baru saja kita temukan, yaitu 3y min 5 ke dalam persamaan 1. 2x plus y sama dengan 8. 2 buka kurung 3y min 5 tutup kurung plus y sama dengan 8. Selanjutnya kita selesaikan persamaan untuk mencari nilai y. 6y minus 10 plus y sama dengan 8. 7y min 10 sama dengan 8. Langkah keempat, lanjutkan dengan mengisolasi nilai y. 7y sama dengan 8 plus 10. 7y sama dengan 18. Y sama dengan 18 buat 7y sama dengan 2.57 diambil dengan pembulatan. Langkah 5, sekarang kita sudah memiliki nilai y. Substitusikan kembali ke persamaan 2 untuk mencari nilai x. X sama dengan 3y min 5, x sama dengan 3, 2.57, min 5x sama dengan 7.71, min 5x sama dengan 2.71, diambil dengan pembulatan. Langkah 6, jadi nilai x sama dengan 2.71 dan nilai y sama dengan 2.57 merupakan solusi dari sistem persamaan linear yang diberikan. Untuk nomor 2, sistem persamaan linear metode reduksi ganjil genap atau reduksi siklis akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk soal yang kedua, terdapat sistem persamaan linear berikut. 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 10. 2x dikurang 4y ditambah 3z sama dengan 4. 4x ditambah y dikurang 2z sama dengan 3. Carilah nilai dari x, y, dan z menggunakan metode reduksi ganjil genap atau reduksi siklis. Penyelesaiannya, diketahui sistem persamaan linear adalah 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 10. 2x dikurang 4y ditambah 3z sama dengan 4. 4x ditambah y dikurang 2z sama dengan 3. Untuk langkah yang pertama, reduksi ganjil genap pertama, identifikasi variabel mana yang akan dieliminasi dengan metode reduksi ganjil genap. Pada metode ini, kita akan mengeliminasi variabel tersebut dengan dua persamaan dengan cara mengalihkan salah satu persamaan dengan bilangan bulat ganjil dan persamaan lainnya dengan bilangan bulat genap. Sehingga ketiga koefisien variabel tersebut akan menjadi sama besar, tetapi pertanda berlawanan. Dalam sistem ini, kita akan mengeliminasi variabel y. Jadi, langkah-langkahnya adalah, lalu yang kedua, eliminasi variabel y. Kali persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 3 dengan 4, maka akan diperoleh 2 dalam kurung 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 2 dalam kurung 10 sama dengan lebih besar 6x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 20 persamaan 4. Lalu 4 dalam kurung 4x ditambah y dikurang 2z sama dengan 4 dalam kurung 3 sama dengan lebih besar 16x ditambah 4y dikurang 8z sama dengan 12 untuk persamaan 5. Lalu berikutnya, kini kita akan mengurangkan persamaan 5 dan 4 untuk mengeliminasi variabel y. 6x ditambah 4y ditambah 2z dikurang 16x ditambah 4y dikurang 4z sama dengan 20 dikurang 12. Maka hasilnya adalah min 10x
ditambah 10Z sama dengan 8. Lalu selesaikan persamaan baru untuk mencari nilai Z. Maka min 10X ditambah 10Z sama dengan 8, bagi kedua hasil dengan min 10. Berarti Z sama dengan min 0,8. Langkah kelima, substitusikan nilai Z yang baru ditemukan. Dalam kurung, Z sama dengan min 0,8 ke dalam persamaan 1 atau 2 untuk mencari nilai X atau Y. Kita akan gunakan persamaan 1. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 10. 3X ditambah 2Y dikurang 0,8 sama dengan 10. 3X ditambah 2Y sama dengan 10,8. Lalu, substitusikan kembali nilai Z yang sudah diketahui, yakni Z sama dengan min 0,8 ke dalam persamaan 3 untuk mencari nilai X atau Y. K, 4X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 3. 4X ditambah Y dikurang 2 dalam kurung min 0,8 sama dengan 3. 4X ditambah Y ditambah 1,6 sama dengan 3. 4X ditambah Y sama dengan 3 dikurang 1,6. 4X ditambah Y sama dengan 1,4. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode reduksi siklis untuk mengeliminasi variabel Y dari persamaan 6 dan 7. Kali persamaan 6 dengan 2 dan persamaan 7 dengan 2, maka akan diperoleh 2 dalam kurung 3X ditambah 2Y sama dengan 2 dalam kurung 10,8 sama dengan lebih besar 4X ditambah 4Y sama dengan 21,6 untuk persamaan 8. Lalu 2 dalam kurung 4X ditambah Y sama dengan 2 dalam kurung 1,4 sama dengan lebih besar 8X ditambah 2Y sama dengan 2,8 untuk persamaan 9. Lalu berikutnya, kita akan mengurangkan persamaan 9 dari persamaan 8 untuk mengeliminasi variabel Y. 6X ditambah 4Y dikurang 8X ditambah 2Y sama dengan 21,6 dikurang 2,8. Min 2X ditambah 2Y sama dengan 18,8. Lalu berikutnya selesaikan persamaan baru untuk mencari nilai Y. Min 2X ditambah 2Y sama dengan 18,8. Bagi kedua sisi dengan 2. Y sama dengan 9,4. Terakhir, substitusikan nilai Y yang baru ditemukan. Y sama dengan 9,4 ke dalam persamaan 6 atau 7. Untuk mencari nilai X atau Z, kita akan gunakan persamaan 7. 4X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 3. 4X ditambah 9,4 dikurang 2Z sama dengan 3. Lalu 4X dikurang 2Z sama dengan 3 dikurang 9,4. 4X dikurang 2Z sama dengan min 6,4. Lalu langkah selanjutnya, substitusikan kembali nilai Y yang sudah diketahui, yakni Y sama dengan 9,4 ke dalam persamaan 8 untuk mencari nilai X atau Z. Maka 6X ditambah 4Y sama dengan 21,6. 6X ditambah 4, 9,4 sama dengan 21,6. 6X ditambah 37,6 sama dengan 21,6. 6X sama dengan 21,6 dikurang 37,6. 6X sama dengan min 16. Bagi kedua sisi dengan 6. X sama dengan min 16 dibagi 6. X sama dengan min 2,67.
diambil dengan pembulatan. Jadi, nilai X adalah min 2,67, nilai Y sama dengan 9,4, dan nilai Z adalah min 0,8. Merupakan solusi dari sistem persamaan linear yang diberikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Gunawan, NPM saya 20706451608. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi UAS algoritma paralel. Nah, sebelum ke soal, saya akan menjelaskan tentang definisi metode hypercup. Metode hypercup adalah pendekatan dalam pemrosesan paralel yang mengandalkan struktur kubus multidimensi untuk menghubungkan dan mengatur node-node pemrosesan dalam sebuah jaringan komputer. Setiap node dalam struktur hypercup berperan sebagai unit pemproses atau prosesor yang dapat berkomunikasi dengan node lainnya secara efisien. Struktur kubus multidimensi memungkinkan setiap proses untuk terhubung dengan proses lainnya, minimalkan overhead komunikasi, dan memungkinkan pemrosesan tugas secara paralel. Kelebihan utama metode hypercup adalah kemampuan untuk meningkatkan kinerja pemrosesan dengan mengalokasikan tugas kompleks ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan mengoperasikan secara bersamaan pada node-node yang berbeda. Hal ini memungkinkan percepatan pemrosesan data besar dan kompleks. Selain itu, struktur hypercup juga menawarkan skabilitas yang tinggi, serta sistem dapat ditingkatkan dengan mudah dengan menambahkan lebih banyak prosesor untuk menangani beban tugas yang lebih berat. Meskipun metode hypercup menawarkan manfaat paralelisme yang signifikan, perlu diingat bahwa perencanaan dan perancangan yang tepat untuk diperhatikan agar sistem berjalan efisien dan fungsi dengan karakteristik aplikasi yang sedang dijalankan. Nah, berikut soal. Misalkan kita memiliki sebuah sistem komputasi paralel yang terdiri dari 16 prosesor yang diatur dalam struktur hypercup 4 dimensi, shuffle exchange, dan 2D match. Setiap prosesor memiliki nomor unik dari 0 hingga 15 dalam representasi desimal, atau 000 hingga 111 dalam representasi biner. Prosesor dengan 000 berada pada koordinat 0,0 dalam struktur 2D mesh.
Cari jalur komunikasi antara prosesor dengan nomor 0001 atau 1 dalam desimal dan prosesor dengan nomor 1101 atau 13 dalam desimal dalam masing-masing metode. Catatan untuk metode D12, asumsikan setiap prosesor hanya dapat berkomunikasi dengan tetangganya langsung atas, bawah, kiri, kanan. Berikut langkah-langkah penyesuaian untuk setiap metode. Nah, metode hypercup penyesuaian 1. Untuk mencari jalur komunikasi antara prosesor dengan nomor 001 atau 1 dalam desimal dan prosesor dengan nomor 1101 atau 13 dalam desimal dalam struktur hypercup 4 dimensi. Langkah pertama, representasikan nomor prosesor dalam representasi biner. Nomor prosesor 0001 akan direpresentasikan dalam bentuk biner sebagai 0001. Nomor prosesor 1101 akan direpresentasikan dalam bentuk biner sebagai 1101. Langkah kedua, tentukan jalur komunikasi dalam struktur hypercup. Untuk menentukan jalur komunikasi antara dua prosesor, kita harus menemukan jalur dengan menggunakan SOR atau operasi exclusive OR antara representasi biner dari kedua nomor prosesor tersebut. SOR dari 0001 dan 1101 adalah 1100. Langkah ketiga, analisis jalur komunikasi. Dalam struktur hypercup, untuk mengirim pesan dari satu prosesor ke prosesor lain, bit yang berada dalam hasil SOR menunjukkan jalur yang harus diambil oleh pesan. Dalam kasus ini, hasil SOR 1100 menunjukkan bahwa pesan harus melalui 4 dimensi berbeda. Jalurnya adalah sebagai berikut. Dimensi 1. Prosesor pertama harus menuju ke prosesor yang memiliki bit pertama atau dari kiri sama dengan 1, yaitu 1001. Dimensi 2. Prosesor selanjutnya harus menuju prosesor dengan bit kedua dari kiri yang sama dengan 1, yaitu 1101. Dimensi 3. Prosesor selanjutnya harus menuju prosesor dengan bit ketiga dari kiri yang sama dengan 0, yaitu 1100. Dimensi 4. Prosesor terakhir harus menuju prosesor dengan bit keempat dari kiri yang sama dengan 0, yaitu 1100 atau tujuan akhir. Jadi, jalur komunikasi dari prosesor nomor 001 ke prosesor nomor 1101 dalam struktur hypercup adalah 0001, 1001, 1101, 1100. Terima kasih. Perkenalkan, saya Budi Pratama, NPM 217064536131 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem linear algoritma paralel. Dari soal nomor 3, metode shuffle exchange. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi dari shuffle exchange. Metode shuffle exchange adalah sebuah algoritma paralel yang digunakan untuk menghubungkan beberapa prosesor dalam sebuah sistem komputer paralel.
Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan pengiriman data antara prosesor-prosesor tersebut dengan cara meminimalkan konflik dan overhead dalam komunikasi. Prinsip dasar dari metode Shuffle Exchange adalah dengan mengatur prosesor-prosesor tersebut dalam bentuk jaringan mesh (QC) dan melakukan pertukaran data dengan aturan tertentu. Dalam jaringan ini, setiap prosesor memiliki tetangga yang berdekatan yang dapat langsung diakses. Proses pertukaran data pada metode Shuffle Exchange biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu shuffle acak dan exchange pertukaran. Shuffle pada tahap ini, data dari setiap prosesor dikirim ke tetangganya secara acak. Misalkan, jika terdapat 4 prosesor A, B, C, dan D, maka data dari A dikirim ke B, data dari B dikirim ke C, data dari C dikirim ke D, dan data dari D dikirim ke A. Exchange pada tahap ini, data yang telah diacak pada tahap tersebut, tahap sebelumnya, ditukar dengan data dari tetangga lainnya sesuai dengan urutan tertentu. Misalnya, jika kita memiliki 4 prosesor dengan konfigurasi A, B, C, D, maka dari data A akan ditukar dengan data dari B. Data dari B ditukar dengan data dari C. Data dari D ditukar dengan data dari D. Dan data dari D ditukar dengan data dari A. Dengan cara ini, metode Shuffle Exchange memungkinkan prosesor-prosesor dalam sistem komputer paralel untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan cara yang efisien, sehingga memungkinkan kinerja yang lebih baik dalam pemrosesan paralel. Metode Shuffle Exchange ini umumnya digunakan dalam setiap arsitektur mesin paralel dan superkomputer. Namun, saat ini ada banyak teknologi dan algoritma lain yang lebih canggih dan efisien untuk menghubungkan prosesor dalam sistem komputer paralel. Dari soal nomor 3, Shuffle Exchange, ini adalah contoh soalnya. Untuk mencari jalur komunikasi antara prosesor dengan nomor 001, 1 dalam desimal, dan prosesor dengan nomor 1101, 13 dalam desimal. Dalam struktur Shuffle Exchange, langkah 1 dipresentasikan nomor prosesor dalam resepsi biner nomor prosesor. 001 akan dipresentasikan dalam bentuk biner sebagai 001. Nomor prosesor 1101 akan dipresentasikan dalam bentuk biner sebagai 1101. Langkah kedua, tentukan jalur komunikasi dalam struktur Shuffle Exchange. Dalam struktur Shuffle Exchange, setiap prosesor akan berkomunikasi dengan tetangganya langsung dengan cara menukar shuffle bit-bit tertentu. Langkah ketiga, tentukan operasi shuffle. Kita akan melakukan operasi shuffle pada bit-bit antara kedua nomor prosesor untuk menemukan jalur komunikasi. Misalnya kita ingin menukar bit-bit kedua dan ketiga dari kiri. Operasi shuffle yang dilakukan adalah sebagai berikut. 0001 prosesor 1 shuffle menukar bit kedua dan ketiga menjadi 0011. 1101 prosesor 13 di shuffle menukar bit kedua dan ketiga menjadi 1110. Dan langkah keempat, tentukan jalur komunikasi. Jalur komunikasi adalah jalur yang menghubungkan kedua prosesor setelah operasi shuffle. Dalam kasus ini, jalur komunikasi adalah sebagai berikut. Prosesor 0001 nomor 1, 001 jalur menuju prosesor dengan nomor 3. Prosesor 0011 nomor 3 ke 1110
jalur menuju prosesor dengan nomor 14. Prosesor 1110 nomor 14 ke 1101 nomor tujuan prosesor 13. Jadi, jalur komunikasi dari prosesor nomor 0001 ke prosesor nomor 1101 dalam struktur Shuffle Exchange adalah 0001 ke 0011, selanjutnya 1110, dan terakhir 1101. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ade Setio, NPM 1731 1270 6450 187. Nomor 3. Metode 2D Mesh. Untuk mencari jalur komunikasi antara prosesor dengan nomor 001 atau 1 dalam desimal dan prosesor dengan nomor 1101 atau 13 dalam desimal dalam struktur 2D Mesh, langkah 1. Representasikan nomor prosesor dalam representasi biner. Nomor prosesor 001 akan direpresentasikan dalam bentuk biner sebagai 0001. Nomor prosesor 1101 akan direpresentasikan dalam bentuk biner sebagai 1101. Langkah kedua, tentukan koordinat dalam 2D Mesh dalam struktur 2D Mesh. Kita dapat mewakili nomor prosesor sebagai koordinat dalam bentuk atau baris kolom. Nomor prosesor 0001 atau baris 0 kolom 1, nomor prosesor 1101 atau baris 3 kolom 1. Langkah ketiga, tentukan jalur komunikasi. Untuk menentukan jalur komunikasi antara dua prosesor dalam 2D Mesh, kita harus mencari jalur terpendek antara dua koordinat dalam bentuk baris kolom. Dalam kasus ini, jalur terpendek antara 01 dan 31 adalah sebagai berikut. Bergerak 3 baris ke bawah atau 3 langkah ke bawah, bergerak 0 kolom ke kanan atau 0 langkah ke kanan. Jadi, jalur komunikasi dari prosesor nomor 001 ke prosesor nomor 1101 dalam struktur 2D Mesh adalah 001. Atau 0,1 ke kanan atau 1,1 ke kanan atau 2,1 ke kanan. Pada hasil 1101 hasilnya adalah atau 3,1. Sekian, terima kasih.